Konnichiwa, konbanwa, oyasumi nasai listener. Selamat datang kembali di G Podcast bersama trio Halunisma. Ada saya Hasan Abdurrahman, Mamang Nurardi dan juga Kakak Arfi Nazwan. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Ya, alhamdulillah formasi lengkap ya. Gimana Mamang? Kemana saja Mamang? Biasa bang, sibuk sendiri. Oke. Kita kan ada episode khusus. Oke, siap. Jadi bakal bahas apa nih Mang di episode kali ini Mang? Bahas terkait yang jahat-jahat aja ya. Iya nih, kita terlalu baik kayaknya ya. Iya, kita terlalu baik, kita bahas yang jahat-jahat dulu. Iya, kita belum pernah bahas yang jahat-jahat nih. Jadi di episode kali ini kita bakal bikin list nih karakter villain anime, tapi kita bakal spesifikin, yaitu kita bakal bahas final villain alias bos terakhirnya lah. Seperti itu ya. Betul. Tapi sebelum masuk ini kita mau disclaimer lagi. Jangan lupa di subscribe ya YouTube G Podcast Channel, karena kita sudah upload podcastnya full di YouTube. Jadi buat listener yang nggak bisa dengerin di Spotify bisa langsung nonton di YouTube ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama mari kita masuk. Silakan dari yang paling tua dulu lah, Kakang Arfi Nazwan nih. Karakter bos terakhir kesukaannya siapa nih? Bos terakhir kesukaannya. Ini menurut saya anime yang wow gitu ya. Soalnya tokoh utamanya itu adalah bos terakhirnya. Oke. Ini animenya tentang membunuh. Dan tentang detektif. Iya. Yaitu Light Yagami. Oke, Light Yagami dari anime Death Note, ya kan? Death Note itu ramai sumpah. Itu worth it kalau sampai sekarang itu kalau ditonton orang lain belum nonton atau anak-anak zaman sekarang belum nonton itu ngeri sih. Maksudnya alur ceritanya, terus adu apa sih kecerdasan otak sama si L-nya kan sama detektifnya, gimana dia supaya menutupi walau ternyata dia itu adalah yang ngebunuh para penjahatnya gitu lewat kematiannya itu. Betul. Ngeri sih. Betul. Itu termasuk anime pertama ya, mungkin tokoh utamanya yang maksudnya yang jahat dan final bossnya gitu ya. Iya. Attack on Titan mungkin sebelum itu. Tahu saya mah itu ya, mungkin itu ya. Tahu saya ya. Mohon di komen ya kalau ada tokoh utamanya yang boss mungkin. Yang jadi final bossnya. Saya Light Yagami is best. Ya, saya juga cukup berkesan sih sama Light Yagami, soalnya ya tadi dia MC-nya, dia musuhnya, dan kalau menurut saya si Light Yagami ini memang punya filosofi yang mendalam tentang keadilan, Pak. Jadi dia merasa bahwa dunia yang adil adalah dunia buatan dia, padahal tidak segampang itu gitu. Kalau mau ngelihat dunia tuh dia ngelihat dunia cuma dari sudut pandang dia gitu. Bahwa yang baik itu ya baik menurut dia, makanya dia sebarbar itu gitu. Jadi makanya keren banget gitu Light Yagami sebagai antagonis tuh, sebagai villain utama. Kalau menurut saya gitu sih. Saya juga cukup berkesan tuh sama Light Yagami, keren. Pilihan yang mantap Kakang Arfi Nazwan. Siap. Mamang nih selanjutnya. Oke. Sebenarnya banyak ya villain yang berkesan. Katanya skopnya final kan. Jadi kayak ada di spesifikin. Sebenarnya banyak kalau ini, cuman kayak kenapa yang pikiran pertama kali pasti adalah Michael Jackson. Dari anime apa itu? Dari anime. Oke. Demon Slayer. Oke. Zan lah. Cuman ya sering jadi jokes kan, kayak wah final bossnya Kimetsu tuh Michael Jackson, ternyata wah Michael Jackson hidup lagi di dunia anime jadi Muzan. Iblis kan gitu. Simpel sih. Pertama kan kekuatan sama karismanya juga lumayan kan dari animenya. Pas pertama kali ketemunya sama MC-nya tuh Tanjiro kan terasa gitu. Terus si Muzannya ngelihat si antingnya itu kan kayak wah langsung terus panik tapi berusaha tenang gitu. Iya benar. Ngejalanin plan-nya kan ke iblis-iblis yang lain. Dan sama sih yang paling pertama ya, kenapa jadi paling lumayan salah satu yang jadi favorit karena pengaruh dia di cerita sih. Ya. Itu pengaruh dia di cerita itu udah paling penting. Muzan tuh terlalu orangnya tuh terlalu kompleks. Iya.
Tapi intinya dia tuh bagus karena dia villain yang bener-bener villain, jadi ngaruh banget ke cerita. Karena emang tujuan awalnya kan emang mau ngebunuh si Muzan. Ah iya benar. Gitu Pak alasannya. Ya. Muzan. Dan dan saya rasa juga cukup digandrungi ya sekarang tuh banyak yang suka. Betul. Iya. Soalnya kenapa nih kita bahas final villain ini? Soalnya saya rasa tuh banyak orang-orang juga yang lebih favorit karakter tuh ke final villain daripada ke MC-nya. Karena ada beberapa villain yang memang lebih berdampak dari si karakter utamanya sendiri. Kayak tadi Light Yagami ini saya juga sama nih. Ini villain pilihan saya juga sangat berdampak ke ceritanya. Sering juga dibahas oleh orang-orang, yaitu dari anime monster, anime jadul. Yaitu Johan Leiber. Gila. Mr. Johan tuh. Mr. Johan. Manipulatif jadi parah. Kenapa? Parah. Keren parah gitu Johan tuh karena ini realistis, karena mungkin aja terjadi di dunia nyata, karena kita tahu sendiri latar belakang dari Johan ini cukup dark Pak, karena dia merupakan hasil eksperimen pada pemerintahan Jerman Timur pada saat itu kan. Yang akhirnya dari hasil eksperimen itu terus orang tuanya dibunuh, terus keluarganya. Wah pokoknya mah masa lalunya sangat berat lah buat Johan, sehingga menciptakan karakter Johan yang kalau secara filosofi ini filosofi nihilisme Pak. Dia pokoknya mah dunia itu tidak ada artinya apa-apa, makanya dia ngebunuh orang dengan polosnya. Dan seperti villain kebanyakan manipulatif, cuman manipulatifnya ini saya rasa realistis karena dia tuh ngedeketinnya orang-orang kaya ya kan, orang-orang berpengaruh supaya tujuan dia tercapai gitu. Dan sebenarnya yang unik lagi nih dari Johan, sebenarnya dia ada sisi sayangnya Pak, ada sisi baiknya. Pertama baiknya adalah cuma cara ngungkapin rasa baiknya itu salah. Pertama waktu dia diselamatkan oleh Dokter Tenma waktu kecil, kan dia balas kebaikan Dokter Tenma dengan ngebunuh dokter-dokter yang ngejahatin Dokter Tenma Pak. Dia sebenarnya ada rasa baik itu loh. Cuma caranya dibunuh Pak. Aduh. Emang. Iya. Tapi saya jadi ngerti gitu kenapa sih kayak gini output dari pemikirannya, soalnya masa lalunya itu Pak. Dia ngelihat orang-orang dibunuh sekian banyak. Ngelihat ini itu, jadi ya dia nggak ngerti mana baik mana buruk gitu. Si Johan tuh keren sih. Dia asalnya gini ya, ada kan quotes yang kayak sebenarnya villain itu adalah seorang hero dalam ceritanya sendiri. Asalnya gitu. Betul. Ya kan? Iya. Jadi dia tuh kan sebenarnya tuh tujuannya tuh buat adiknya kan, dia pingin punya pingin sama dia tuh pingin punya nama ya kalau nggak salah, pingin punya nama, terus pingin punya dunia dengan adiknya. Akhirnya dia melakukan berbagai cara lah gimana supaya dia dapat kembali sama adiknya, kan terpisah juga tuh sama adiknya kan. Dan si karakter Johan ini membuat banyak orang trauma sepertinya dengan kelakuannya Pak. Banyak Pak, karena terlalu manipulatif. Iya. Kebanyakan orang tuh yang menekankannya gitu kan. Ya manipulatif sih. Dan ini dari lebih berpengaruh cerita daripada Dokter Tenma-nya sendiri Pak. Nah itu dia. Karena judul animenya monster, dan si Johan ini kan penggambaran dari monster itu sendiri. Cerita yang dia baca waktu kecil itu, yang dia dari monster yang nggak punya nama, terus dia makanin orang gitulah. Pokoknya intinya Johan tuh penggambaran dari monster itu sendiri. Jadi Dokter Tenma-nya mah cuma buat pelengkap Pak kalau menurut saya mah di anime ini teh. Karena MC-nya Johan harusnya, bukan Dokter Tenma. Tuh mantep banget lah, gila monster tuh. Oke, itu dari saya. Lanjutlah Kakang lagi. Oke, sekarang saya. Oke, saya ini dari tentang hero-hero ya. Ini anime udah sisanya udah berapa berarti sekarang? 5, 6 mungkin? 7 meren. Nggak tahu kita. 7. Masih berlanjut pokoknya, masih berlanjut. Ini mungkin final boss yang menurut saya tuh aneh tapi lumayan worth it untuk ditonton, dan saya mau tahu akhirnya itu seperti apa. Ini dari anime Boku no Hero Academia All for One. Itu keren sih. Gue tuh anehnya tuh saya tuh gini, itu baru dikasih itu sudah berapa gitu, saya lupa season berapa. Ternyata superhero tuh berawal dari kejahatan. Ya. Itu ngeri sih. Ini season 1 nggak sih? Nggak tahu, kita lupa. Nggak tahu sih, lupa lagi. Pokoknya mah dari kejahatan dia All for One tuh ngasih
lakuin tuh kekuatan tuh kepada orang-orang, itu yang muncul hero-hero itu dari dia, berarti dari orang jahat itu kan, ngerti nggak sih? Iya. Jadi dia Ngeri sih. yang Itu punya ironi loh. kekuatannya. Ya. Itu ironi banget, jadi kekuatan superhero yang buat kita nolongin orang ternyata itu berasal dari Yang jahat. penjahat. Itu ngeri sih, penjahat yang mengerikan gitu kan. Dia niatnya itu kan mau ngambil kekuatan One for All lagi kan itu Iya. One for All tuh dari dulu tuh dikasih buat adiknya yang punya belum ada kekuatan dikasih, terus kekuatannya itu sistem One for All tuh kan dari generasi ke generasi kan, kayak avatar gitu kan, dia makin kuat dari terus menerus gitu, tergilir gitu. Itu the best sih maksud saya. Jadi ada basicnya khusus kenapa All for One tuh pingin kekuatan One for All lagi diambil gitu, karena udah udah makin kuat gitu, sedangkan dia takut itu dikalahkan sama One for All. Jadi dia gimana caranya buat ngambil lagi kekuatan One for All itu, apapun caranya. Itu ngeri sampai dia juga kan, sampai berapa pemilik One for All kan yang mati gara-gara dia kan, tapi keburu kekuatannya dipindahin ke generasi selanjutnya kan, jadi nggak keburu diambil sama One for All itu ngeri sih, maksudnya itu evil banget gitu. Jadi dia kayaknya udah nggak punya hati nurani lagi deh pada itu tuh. One for All kayak nggak kayak like Yagami. Kalau like Yagami itu masih ada hati nurani, Masih dia nggak mau ngebunuh bapaknya atau orang tuanya, walaupun orang tuanya udah tahu dia misalnya yang membunuh atau apa kan. Iya. Masih ada hatinya, nuraninya. Kalau One for All tuh enggak, adiknya sendiri aja disiksa sama dia tuh. Itu ngeri sih itu. Iya, keren One for All, mantap. Dari adiknya, makanya adiknya turunin lagi terus. Tapi itu kayak avatar. Jadi mereka tuh punya ruang sendiri buat ngobrol dari generasi ke generasi. Terus yang punya One for All tuh bisa menggunakan kekuatan One for All sebelumnya. Itu the best sih itu. Jadi setiap dia turun makin kuat. Ya, jadi kekuatannya terus menerus. Ya, sedangkan One for All mah kan ngasih kekuatan. Benar. Jadi dia merasa tuh dia yang jadi dewa gitu. Dia yang harus jadi bos dunia atau gimana bahasanya itu tuh. Iya. Feel banget menurut saya tuh. Dia nganggap orang-orang tuh cuma di bawah dia aja. Itu the best sih. Benar, the best sih. Dan yang seru dari One for All tuh kalau udah gelut sama tokoh Boku no Hero, wah itu kesiksanya bener-bener kayak capek pisan ngelawannya teh. Iya, frustrasi pisan. Iya. Kayak wah pokoknya mah udah semua tenaga sudah dikeluarin tapi susah gitu ngalahinnya teh. Iya. Frustasi pisan cara ngalahinnya tuh, udah bingung mau diapain lagi si musuhnya teh. Betul. Mantap. Lanjut. Nih. Lanjut. Ya. Ada yang lain tuh semua. Saya pengen cewek. Wah, boleh. Pilihin cewek. SD Akame ga Kill. Iya. Desainnya Pak. Wah, itu juga favorit saya, Pak. Kalau gitu. Iya, memang kalau udah desain aja ya, guys. Tapi emang ciri khasnya kan di sana ya. Iya. Kenapa bagus? Karena menurut gue tuh ini. Pertama dia tuh pakai rimba karena ajaran dari sukunya. Oh iya, benar. Ya, dia tuh kan ngikutin yang kayak yang kuat tuh intinya yang kuat bakal menang gitu kan. Yeah. Jadi dia tuh bakalan selalu kasarnya pengen mengendalikan yang lemah gitu kan. Ya, itu prinsip evil banget lah. Evil banget. Makanya dia tuh ikut ke pemerintah tuh bukan karena dia pengen, tapi emang karena dia ingin ngendaliin yang lemah. Udah gitu tuh. Oh iya, benar-benar motivasi. Dia bilang di ibu kota tuh sistemnya rimba, udah yang kuat yang menang. Bener, yang kalah bakal tersingkirkan atau bahkan mati. Dia bilang kan kayak gitu. Iya. Nah, jadi bagus. Desain emang prinsip filmnya ada, Pak. Ya. Emang bagus. Dan selain itu emang dia tuh punya latar belakang yang kompleks kan, terutama ketika kecil. Oh iya, benar. Jadi dia bisa jadi kuat juga kan. Iya. Masa lalunya itu menarik. Ya, dia sampai sebelum bapaknya mati ini. Oh iya, benar. Ya, dia bilang nih, saking gobloknya di situ gitu. Dia punya SD tuh mati karena dia lemah. Bangsat. Gila, memang prinsip lain.
Iya, emang udah dididik jadi villain dari dini sama bapaknya. Benar. Makanya dia terus latihan jadi kuat ayo kayak gitu. Pokoknya mah hanya yang kuat yang berhak hidup, Pak. Prinsip Nah, utama itu dia yang itulah prinsipnya dari SD. Kenapa bagus lah, pokoknya itu salah satu yang memorable gitu. Pertama pas dia jujur aja pas dia final battle lawan Akame-nya begitu. Oh iya, lawan Akame rivalnya. Ya, ya kan final battle-nya tuh bukanlah Tatsumi melawan pemerintah, tapi Akame melawan SD. Final Bener. battle-nya di Itu seru parah sih. Soalnya di build up-nya udah cukup lama. Nah cukup panjang. iya, di build up-nya udah lama kan makanya. Ya, Karena judulnya juga Akame ga Kill, bukan Tatsumi ga Kill. Jadi bener. sebenarnya final battle-nya itu harusnya Akame. Iya. Dan emang lawannya emang lawan SD gitu kayak wah, Iya. bagus banget. SD kan apalagi SD tuh yang bikin keren tuh karena dia jago, karena dia skillful. Betul, Skillful itu betul. Jadi kuat banget. betul, jadi pemimpinnya apa yang timnya dari pemerintah itu. Ya, pokoknya mah komandannya jenderal lah. Nah, lah itu jenderal dia. Ya. Kan. Jenderal tinggi kekaisaran, ais. Betul. Nah, itu. Dan apa ya, kayak si SD tuh udah dihawar-hawar, apa bahasa Indonesia dihawar-hawar, udah dikasih tahu sebelum dia muncul Ya. tuh bahwa pemerintah tuh Dikasih clue lah, Ya, udah dikasih clue. bahwa pemerintah tuh punya jenderal yang kuat banget. Terus Ya, kayak betul. diceritain di anime tuh orang-orang atau jenderal-jenderal lain tuh pada ketakutan sama satu jenderal ini, yaitu jenderal Terus SD. juga kan emang pemimpin Mike Wright si Najenda kan ngasih tahu ke anak buahnya sebelumnya si SD tuh kuat karena kan Iya, dia pernah tim lah sama si SD gitu kan. Iya. Terus dia bantai satu suku itu sendiri gitu kayak. Wah, iya. Sih, OP. betul. Itu sih yang bikin keren tuh karena sebelum dia muncul tuh udah dikasih tahu ada satu pemimpin kuat dari utara. Dia bisa menguasai satu wilayah hanya dengan sendiri. SD ternyata pas muncul perempuan terus keren banget skill S-nya lagi. Pas utara. Kan dia dari utara ceritanya. Betul. Dari kampung hidup susah kan, dididik keras. Wah, udah tuh bentuk jati diri. Betul, didikannya keras dari ortunya gitu kan, nggak boleh lemah. Ya benar. Menurut saya ini juga Pak, si Perdana Menteri Hannes juga itu gambaran villain yang sangat ada di Indonesia. Aduh, pangerannya gampang pikir gitu kan, terus Ya. si Perdana Menterinya ini rakus, udah Itu Indonesia banget kayaknya tuh. Aduh, dengar si pangerannya tuh ibarat presidennya. Nah, perdana menterinya tuh yaitu sponsor-sponsor di belakangnya yang mengatur negara kita, Pak. Itulah gambaran negara. Ibu kota sana. Itulah gambaran tentang pemerintahan yang ada. Makanya keren banget. Meskipun katanya animenya gini-gini, tapi menurut saya Akame ga Kill tuh relate. Itulah. Iya. Jangan. Itu perdana menterinya tuh gambaran seorang pemimpin yang korup, yang manipulatif, terus gambaran pemimpin yang rakus, kekuasaan. Pokoknya mah terus dia pengen mengatur segalanya. Pokoknya apapun yang dia lakukan itu ya buat kepentingannya dia, buat perutnya dia. Lah itu gambaran pemimpin banget lah. Villain banget lah. Ya sebenarnya iya, tapi planet Namek. Oke, kita mending kita lanjut aja gimana? Oke, lanjut ya. Lanjut aja daripada kayak gitu terus bahaya. Oke. Ini negara-negaraan lagi. Oke, Tapi apa lagi nih? Ini dari sebuah kerajaan alkemis, Pak. Wis. Itu final boss dari anime yang sangat berkesan bagi saya, yang sangat luar biasa ceritanya, keren banget. Yaitu dari anime Full Metal Alchemist, yaitu Father. Father lumayan sih. Kenapa ini villain banget? Karena dia menggambarkan 7 dosa manusia, Pak. Deadly sin. Ada apa aja? Ada lust, ada envy, ada gluttony. Pokoknya ada 7 lah, ada 7 itu dan penggambarannya ada di Father semua. Ya, karena dijadiin satu di sana. Iya, dan dia yang menciptakan homunculus lainnya. Nah, betul. Jadi kalau kita flashback gitu ke ceritanya dari Father ini tuh gimana ya? Si Father ini tuh manipulatif, iya, terus pintar. Kepintarannya ini menurut saya ya di atas rata-rata villain yang lain, Pak, karena
dari awal kemunculannya dia udah mengelabui seorang raja Xerxes kan. Betul, ya benar. Terus dia setelah itu dia sama bapaknya si Edward sama si Alphonse, dia tuh bisa memanipulasi dan si bapaknya jadi setuju-setuju aja gitu. Kayaknya goblok. Asli. Tapi bukan bapaknya yang goblok, tapi si fathernya menurut saya mah jago ngomongnya. Ya, fathernya lebih ini, cuman ya tetap aja pas saya sebagai penonton, Pak. Oh ya kesal ya sama bapaknya. Iya, kesel karena emang sebenarnya tujuan film itu kan emang harus membuat kesel penonton. Oh iya benar, ya, berarti kan? tersampaikan tujuannya, tersampaikan. Dan tujuannya ini gila sih. Tujuannya kan bikin ini persembahan besar-besaran Pak, satu negara Pak. Satu negara mau dijadiin persembahan, dan itu tuh yang bikin kerennya lagi tuh si Father tuh itu jangka panjang si proyeknya tuh ya kan. Dia bikin tanda-tanda dulu di sini, di situ. Nanti akhirnya jadi ngegabung kan tuh si lingkaran itu. Aduh, istilahnya lupa. Yang buat pertukaran setara, tapi pertukaran setaranya satu negara. Keren. Iya. Sadis parah Father. Ya, masalahnya filmnya skalanya nggak cuma satu dua orang, ini satu negara mau ditumbalin Pak demi kekuatan. Edan. Terus ini juga dia tuh dari zaman dulu kan diceritain dari awal peradaban negara itu tuh dia tuh ada di pemerintahan, terus dia memanipulasi sana sini, terus dia bikin perang saudara di Isfahan. Semua ada campur tangan dia Pak. Semua tragedi. Terus kita nggak tahu, kita nyangkanya si Führer kan yang bikin kejadian itu awalnya. Tiba-tiba ternyata pas di akhir-akhir kita baru tahu ternyata di balik Führer baru kelihatan. Nah kan emang bagusnya kayak gitu ya, cerita tuh kayak bagus, keren. Kayak ternyata kita selama ini cuma nontonin rekayasa cerita dari dari villain utamanya yang kita tontonin tuh selama ini tuh. Jadi pas nonton fuck lah, orang selama ini cuma nontonin ceritanya cerita buatannya si Father. Itu kan semua rencananya Father, sampai akhirnya ketahuan sama si Edward sama si Alphonse dan lain-lain. Yep. Dan yang bikin serunya juga cara ngalahinnya harus kerja sama dulu banyak orang, yang bikin serunya. Ya, anjir itu. Karena susah banget. Kan kalau di anime pada umumnya cuma MC-nya doang tuh by one sama villain. Kalau ini harus kerja sama semua. Yang dulunya musuh kerja sama karena saking susahnya tuh, saking pintarnya. Iya betul. Setuju Pak. Father emang salah satu yang berkesan tuh, Iya, berkesan. Keren Father. Menantilah ada karakter yang seperti ini. Betul. Jadi kita nonton selama ini cuma nontonin rencananya dia, sepanjang cerita. Iya, anjir. Baru keungkapnya di akhir-akhir doang. Dan yang bikin bangkainya tuh kita tuh dari awal nyangka, wah ini si Führer, ini mah si Bradley, ini mah final bossnya. Iya. Si Bradley. Bahkan enggak, sebelum Bradley tuh nyangkanya malah si homunculusnya kan kita bukan. Oh iya, yang Deadly Seeds-nya ya. Iya, terus saya nyangkanya tuh si Bradley tuh bukan homunculus awalnya. Nyembunyiin ceritanya tuh bagus tuh Metal Alchemist tuh buat si villain-villainnya tuh. Keren. Kayak ada lagi nggak nih? Ada lagi. Ini kita udah dua kan, berarti sekarang kita. Ya, udah bebas aja kalau ada yang keren-keren lagi. Saya ada sih, tapi sebenarnya ini bukan final boss sih. Nggak apa-apa. Keluarin aja lah. Kalau saya suka nih dari Hunter x Hunter. Itu saya suka Yosoka. Tahu nggak Yosoka? Ya. Kenapa tuh? Itu saya alasannya. Karena alasannya tuh aneh. Dia tuh nggak mau ngebunuh seseorang yang belum matang. Menurut kata dia, belum matang tuh berarti ini ada potensi jadi makin kuat. Jadi dia nggak mau. Oh iya, ditunggu kuat dulu ya. Ya, soalnya dia peribahasanya, ini buah belum matang aja udah menggoda, apalagi udah matang ya kata dia tuh. Ngeri sih itu ya soal. Makanya dia nggak mau ngebunuh si Gon kan, gara-gara dia tahu si Gon bakal jadi orang yang kuat nantinya. Jadi dia nggak mau ngebunuh, malah dia jaga tuh si Gon. Ya. Jadi dia jaga si Gon tuh. Dia tuh terobsesi sama kekuatan orang lain, Pak. Terobsesi sama kekuatan orang lain.
Fetishnya kekuatan orang lain, Cok. Asli aneh banget tuh, si Yosoka langsung kayak tergila-gila gitu dengan sampai Iya. keluar air liur dari mulutnya. Gila itu orang psikopat banget tuh pada. Tuh Yosoka tuh gila sih tuh orang. Tapi jago lagi anehnya tuh. Jago. Gila jago banget tuh orang. Tapi banyak villain anime-anime yang kayak gitu memang. Yang dia tuh Ya. misalnya gini nih, scene-nya tuh ini si karakter anime tuh udah bisa dibunuh tapi nggak jadi sing jadikan alasan buat nggak ngebunuh MC-nya apa. Padahal MC-nya harusnya udah bisa dibunuh. Cuman biar ceritanya panjang nanti si villainnya dibuat oke, kita tunggu. Aku tidak akan sudi mengalahkanmu saat lemah. Aku tunggu saat kau menjadi kuat. Sering gitu, Pak. Di Iya. anime tuh sering gitu. Tapi kalau si Yosoka tuh bedanya tuh dia tuh si karakternya tuh dibuat sama penulisnya tuh supaya psikopatnya tuh keluar banget dengan San. Ya, Jadi- ya. Jadi Benar. orangnya tuh, oh ini orang emang gila, ngerti gak sih? Iya. Pantas nggak kebunuh juga, jadi dia nunggu sampai buahnya mateng, ibaratkan mah gitu. Ngeri sih itu orang. Jadi dia pantau terus tuh si Gon tuh sampai cukup waktunya buat dia bunuh. Iya, benar. Dia nggak mau ngebunuh mangsanya tuh dengan mudah, dia nggak mau, dia ngebunuh mangsa tuh harus ada yang berontak gitu dengan psikopat aja kayak gimana. Jadi ada hasrat yang tersalurkan mungkin ya. Berarti Iya. gitu. Di Yosoka tuh. Di Hunter x Hunter itu orang paling mengerikan sih menurut saya sih. Kalau di dunia nyata saya hindarin tuh orang. Serem banget ya. Iya kalau ada kan ya. Ada lagi nggak? Kordi sebenarnya Nggak ada? apa dan novel lain ada seperti kan bukan novel lain Final villain nih. Ada lagi? Nggak ada? bukan novel lain sebenarnya, jadi apakah harus dibuka atau enggak nih? Coba spill dulu lah. Si beliau Pak, iya Bang, tahu beliau Aizen Aizen. bahas nih Aizen. Bahas dikit Bleach. lah. Oke, Aizen. Bleach, oh iya Bleach. Baru ingat saya. Iya, beliau itu bukan sembarangan beliau, Wah, itu dia. dikasih cobaan malah dicobain. Nah, keren banget. Ya, itu sering dijadiin meme lah ya karakter, tapi emang bagus sebenarnya karena dia cerdas, manipulatif, dan yang paling buat dia jadi bagus tuh karena dia tuh pengen ngegulingin si Raja Rohnya kan. Wah. Gitu ya, dia agak rakus kekuatan, jadi berhianat dari yang menjaga gerbang itu tuh apa namanya, ya itulah dia kan menjaga salah satu gerbang dulunya, terus tiba-tiba dia jadi berkhianat kan. Itu cuman ya itu alasannya karena dia pengen ngegulingin si Raja Roh karena nggak mau dia teratur lah kalau nggak salah. Iya. Cuman ya itu karena dia tuh gitu pas dia tuh udah ngerencanain dari pas zaman dia masih menjaga gerbang kalau nggak salah. Dia tuh Keren. makanya dia agak manipulatifnya di situ. Itulah pokoknya ada pintar manipulatifnya di situ. Dan seperti yang saya yang seperti tadi bilang, beliau itu Bukan sembarang beliau. Oke. Betul. Nah, ini juga ada nih. Villain bukan Apa sembarang lagi? villain, Pak. Tapi ini Oh, nggak tahu ya, masih ongoing, nggak tahu bakal jadi final villain atau enggak. Super Sentai Power Ranger jadi final villain, Pak. Jadi villain, yaitu di Super Sentai dari Shikaku, Pak. Oh iya. Itu di anime Super Sentai dari Shikaku tuh Oh nyeritain iya. kalau di dunia itu tuh Power Ranger tuh cuma rekayasa. Ya awalnya benar ada monster luar angkasa menyerang bumi. Akhirnya bumi buat pasukan khusus yang bernama Super Sentai. Akhirnya Super Sentai menyelamatkan bumi, mengalahkan monster-monster itu. Tapi si monsternya nggak dihabisin semua, disisain krocok-kroconya. Buat apa? Supaya popularitas Power Ranger, supaya popularitas Super Sentai di dunia nyata itu nggak hilang. Nah, Jadi disisain kroconya. Jadi tiap minggu itu kroco turun ke bumi, pura-pura jadi monster, nyerang manusia, terus diselamatkan Power Ranger. Akhirnya Power Ranger popularitas naik. Dan di cerita itu tuh Power Ranger tuh ibarat udah kayak disembah-sembah lah. Dia bisa ngapain aja. Dia bisa manipulatif, dia bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Beda banget sama Super Sentai yang kita tonton yang menyelamatkan dunia, baik hati, naif, terus apalagi ceria bersama bocil-bocil. Ini mah enggak, dark banget. Ada yang suka duit, Power Ranger-nya tuh ada yang suka ketenaran. Wah, itu ya. villain bukan sembarang villain sih, Pak. Super Sentai dari sini. Mirip inilah ya, mirip film The Boys. Ya, jadi dibalik konsepnya. Iya betul. Tuh. Dan MC-nya masih kroconya. Kan kroconya nyamar masuk tim Power Ranger, tim Super Sentai aja buat ngungkap ternyata bobroknya kayak gini nih.
itu konsep villain yang menarik sih. Soalnya kan Super Sentai Power Ranger di bayangan semua orang dia kan penyelamat, tapi di cerita anime ini malah dia jadi penjahatnya. Apalagi yang merahnya, dia yang paling manipulatif. Dia paling OP, dia paling manipulatif, dia yang ngatur-ngatur, dia paling tenar juga. Dia sendiri kan nggak mau diatur-atur juga kan. Ya. Apakah jangan-jangan Power Ranger yang selama kita lihat ini bohongan? Soalnya gini, ketika dia berubah dengan lama itu ditungguin sama monsternya. Wah, apakah jangan-jangan yang selama ini kita tonton? Jangan selama ini. Iya. Wah. Waduh. Yang manipulatif atau Iya. Waduh. Oke lah, gitu aja ya episode kali ini ya. Jangan lupa didengerin di podcast, ada di Spotify, di YouTube. Kalau YouTube tambahin channel ya, belakangnya ada di Instagram dan di Twitter di @jpodcast_. Oke, demikian lah ya. Sampai berjumpa di list berikutnya. Bye semuanya.